Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang tawadhu, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hanya dengan karunia dan izin-Nya lah, maka pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini di dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena berkat perjuangan jasa-jasa beliau, maka kita bisa menemukan cahaya di tengah-tengah kegelapan umat, dalam kebodohan, dalam kejahilan pada masa tersebut. Dan alhamdulillah cahaya tersebut akhirnya bisa juga sampai kepada zaman kita, kepada kita, dan kita bisa menikmatinya, kita bisa merasakannya. Dan ini merupakan suatu karunia yang teramat sangat besar, oleh karena nikmat yang terbesar yang diterima oleh seorang manusia adalah hidayah. Hidayah yang menunjukkan kepada kita menemukan siapa sebenarnya yang harus disembah. Bukan jalan mereka yang dimurkai karena salah jalan, dan bukan juga jalan mereka yang sesat karena salah duga, salah mengira, disangkanya bahwa itu adalah hakikat kebenaran yang sebenarnya, tapi ternyata sudah sesat karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Pada saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan di minggu pertama. Alhamdulillah kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga masih merasakan suatu keprihatinan oleh karena ini adalah Ramadan kedua bagi bangsa Indonesia, di mana situasi Ramadan masih dicekam oleh kecemasan merebaknya virus COVID-19. Alhamdulillah kita termasuk orang yang diberi perlindungan oleh Allah, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan kita tahu berapa banyak saudara-saudara kita sejak tahun yang lalu, sejak mulai COVID merebak sekitar bulan Februari 2020, itu sudah sekian banyak orang yang kemudian menjadi korban. Mungkin diantaranya ada saudara-saudara kita, ada sahabat-sahabat kita. Oleh karena itulah, maka ketika kita sampai pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih melaksanakan sholat Jumat berjamaah di tempat ini, itu juga suatu karunia yang harus kita syukuri. Puasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban yang tidak bisa tidak harus dilaksanakan. Sebagaimana juga hal ini sudah diwajibkan kepada generasi-generasi sebelum kita. Dan kita tahu bahwa banyak sekali hikmah yang bisa dipetik
dari pelaksanaan ibadah siam di bulan Ramadan ini, yang mungkin kalau kita kupas satu persatu waktunya akan sangat panjang. Kita hanya akan dalam kesempatan Jumat kali ini kita coba untuk membahas beberapa saja di antaranya yang mungkin akan berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan kita sehari-hari, baik selama menjalani bulan Ramadan maupun setelahnya. Ya. Dengan ibadah puasa yang kita jalankan ini, yang pertama kita dilatih untuk senantiasa berdisiplin, karena di samping sholat 5 waktu yang juga sudah mendisiplinkan kita, puasa juga demikian. Kita tidak bisa berbuka puasa kapan saja kita mau, karena waktunya sudah ditentukan. Kita tidak bisa memulai puasa sesuka kita dan mengakhirinya kapan kita mau, nggak bisa. Berarti kita harus berdisiplin. Demikian juga dengan sholat malam, demikian juga dengan sunnahnya kita melakukan sahur. Itu semua sudah ada jam-jamnya, sudah ada waktu-waktunya, yang kalau kita langgar, ya, tentu saja akan mengakibatkan nilai puasa kita bukan hanya cacat tapi juga bisa rusak. Ya, puasa dimulai sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Lalu kita bikin inovasi, kita bikin kemauan kita sendiri, dimulai dari jam 8 sampai jam 4, tentu tidak bisa. Harus disiplin pada ketentuan yang sudah ada. Maka dengan terbiasa kita melakukan disiplin pada waktu-waktunya, kita punya kewajiban, insya Allah itu akan terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam melaksanakan pekerjaan maupun di dalam hal-hal yang lainnya. Hikmah puasa yang kedua adalah dengan menjalankan ibadah ini kita tengah membersihkan diri, baik lahir maupun batin. Dari segi lahir kita tahu bahwa dari segi kesehatan, dengan mengosongkan perut untuk sekian waktu tertentu setelah 11 bulan diisi terus-menerus, maka istirahatnya lambung itu juga akan menyebabkan sehatnya kita secara lahir. Banyak dokter yang menganjurkan bahwa untuk penyakit-penyakit tertentu justru bisa diatasi dengan memperbanyak puasa. Ya. Kemudian juga secara batin sudah pasti dengan adanya Ramadan ini jadi banyak kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan. Yang biasanya mungkin dalam hari-hari yang lain itu jarang, atau mungkin kita tidak sempat, atau mungkin kita malas-malasan. Tapi di dalam bulan Ramadan ini kita termotivasi, terdorong untuk melakukannya. Misalnya apa? Misalnya dalam membaca Quran, tadarus. Ya. Di dalam bulan-bulan yang lain, yang 11 bulan yang lain, mungkin kita belum tentu dalam seminggu membaca Al-Quran. Mungkin juga belum tentu sebulan sekali membaca Al-Quran, belum tentu. Tetapi di dalam bulan Ramadan ini kita menjadi terdorong untuk banyak, ya, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini saya tertarik untuk menyampaikan ada sebuah cerita yang beredar di sebuah WhatsApp, ya. Biasanya di WhatsApp grup kita sering baca itu. Yaitu tentang seorang bapak yang dia sudah berusaha untuk menghafal Quran, tapi tidak bisa-bisa, tidak nyangkut-nyangkut, mungkin karena sudah lumayan tua dan mungkin juga memorinya sudah mulai melambat, sehingga menghafal ayat-ayat itu jadi kesulitan tersendiri. Yang bisa dicapai hanya ayat-ayat pendek saja. Susah sekali untuk bisa menghafal ayat yang panjang.
Dan hal ini diketahui oleh anaknya sehingga anaknya kemudian bertanya, "Bapak, untuk apa bersikeras untuk menghafal kalau ternyata gagal terus? Karena mungkin faktor usia tidak lagi memungkinkan kita untuk bisa menghafal, Bapak untuk menghafal." Sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa ibarat kita belajar, berilmu, menimba ilmu itu bagusnya di waktu kecil, karena seperti memahat di atas batu, mengukir di atas batu. Tapi kalau sudah tua itu seperti mengukir di air, nggak ada gunanya. Maka anaknya ini kemudian menyarankan, ya udah berhenti aja baca Quran, toh sia-sia saja, kata si anak. Lalu kata si bapak, apakah menurut kamu apa yang saya lakukan ini hanya sia-sia saja? Ya sia-sia, Bapak berusaha menghafal tapi nggak bisa-bisa, berarti kan kerjaan sia-sia. Maka sang ayah kemudian mengatakan, coba kamu ambil itu keranjang, lalu kemudian kamu ciduk air, bawa ke sini. Ciduk air di sungai dengan keranjang itu lalu bawa ke sini. Ya. Si anak pun menuruti. Dia ambil keranjang, lalu kemudian dia coba ambil air dari sungai, dia bawa ke bapaknya. Ternyata air itu ya tidak bisa, karena keranjang dari bambu itu kan otomatis banyak pori-pori, banyak sekali lubang-lubang yang membuat air itu langsung keluar lagi. Sehingga anak itu kemudian nyerah dan mengatakan, wah ini juga pekerjaan sia-sia, nggak mungkin saya bisa mengambil air membawa kepada bapak air dengan bentuk wadah seperti ini. Ini pekerjaan sia-sia. Apa iya sia-sia, kata bapaknya. Coba kamu perhatikan, apa yang terjadi perubahan di keranjang itu. Ternyata di keranjang itu memang tidak ada air yang bisa tersisa, tapi kondisinya sudah berubah. Keranjang yang tadi kotor sekarang jadi bersih. Karena bolak-balik masuk ke air, bolak-balik dia tersiram air, sehingga kondisinya berubah dari yang semula, sehingga keranjang itu bersih. Maka kata si bapak, begitu jugalah bapak dalam membaca Al-Quran. Meskipun tidak bisa seperti air nyangkut di keranjang, seperti hafalan masuk di kepala bapak, tapi insya Allah dengan membaca maka hati bapak menjadi bersih. Ya. Jadi ini kesempatan yang sangat baik bagi kita di dalam bulan Ramadan ini untuk memperbanyak tadarus membaca ayat Quran, meskipun mungkin kita tidak lagi karena kesibukan kita, memori kita sudah terlalu banyak beban sehingga tidak bisa kita hafal, tapi dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, maka seperti yang terjadi pada keranjang itu, lama-lama hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi tidak kasar lagi, hati kita menjadi pemaaf, hati kita menjadi penyayang, empati, simpati kepada penderitaan orang lain. Insya Allah hati kita menjadi jauh dari kebiasaan mencaci maki, memfitnah, menghibah, dan sebagainya. Karena hati kita senantiasa dijaga dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan dengan membaca Al-Quran itu juga merupakan bentuk lain dari zikir, yaitu ingat kepada Allah. Padahal Allah juga mengatakan bahwa hanya dengan ingat kepada Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, maka hatimu akan tenang. Hati kita yang selalu gundah, hati kita yang selalu cemas, hati kita yang selalu was-was, hati kita yang selalu ketakutan ini dan itu dan sebagainya, dengan mengingat Allah, la takhaf wa la tahzan, tidak ada cemas, tidak ada takut, santai saja semuanya, tapi juga penuh tanggung jawab, karena kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun sebuah kebaikan ada ganjarannya, sekecil apapun sebuah kejahatan ada balasannya. Jadi kita senantiasa warok, senantiasa menjaga diri, senantiasa waspada untuk tidak ngomong asal ngomong,
untuk tidak mencaci, menyakiti hati orang lain, untuk tidak menyebar berita-berita yang tidak ketahuan ujung pangkalnya, untuk tidak menyebar gosip, fitnah, kejelekan orang lain yang kita sendiri nggak tahu dari mana sumbernya. Itu kok tiba-tiba kita dengan mudahnya ikut men-share, ikut menyebar. Insya Allah dengan hati yang tenang, hati yang teduh, karena kita berniat mengingat Allah, maka pasti tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Pasti Allah balas pencarian kita itu dengan apa yang kita inginkan. Hidayah itu tidak gratis. Hidayah itu perjuangan. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah seperti saya katakan pada awal khutbah ini, kita harus berjuang. Memang hidayah itu adalah rahasia Allah, tapi Allah hanya akan memberikan kepada orang yang memang ikhlas membutuhkannya. Jadi andai kata kita lihat orang-orang tertentu walaupun dia hafal Al-Quran, hafiz sekalipun, belum tentu dapat hidayah. Karena Allah yang maha tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Apakah dia benar-benar ikhlas menyebut nama Allah, atau dia menyebut nama itu dalam rangka sesuatu tujuan lain? Allah maha tahu, Allah gak bisa dibohong-bohongi. Oleh karena itulah di dalam bulan Ramadan ini mari sama-sama kita berusaha keras untuk membersihkan diri kita dalam rangka supaya kita mencapai ketenangan, jauh dari was-was, jauh dari kecemasan. Yang ketiga, yang terakhir dalam pembahasan ini, banyak sekali sebenarnya, yaitu dengan puasa kita tentu akan melatih kesabaran. Kita tahu bahwa di dalam era modern sekarang ini, di mana kita banyak sekali menerima informasi yang berseliweran di sana kemari, di sana sini, dengan segala bentuknya, dengan segala kontennya, itu akan membuat kita menjadi kadang-kadang hilang kendali. Kita marah untuk sesuatu yang kita sendiri nggak tahu persis apa yang harus kita marahi. Kita benci orang tapi kita sendiri nggak kenal dia, akan lucu. Kita bisa percaya orang padahal kita juga nggak kenal dia, lucu juga. Ya inilah. Jadi dengan kesabaran berarti kita dilatih untuk senantiasa jernih, menyaring apapun yang masuk ke benak kita, supaya hati kita senantiasa bisa berpikir cerdas, bukan menjadi pak turut, bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, bisa membedakan yang mana yang ikhlas, yang tidak ikhlas, dan sebagainya. Kita pun bersabar untuk menerima, ya seperti yang kita alami sekarang ini. Sudah 1 tahun COVID masih belum akan berakhir. Ramadan tahun depan, siapa yang jamin kita sudah bebas COVID? Jangan-jangan kita malah jadi korbannya juga. Nauzubillah min dzalik. Tapi kan kita nggak tahu. Makanya harus kita lakukan adalah mari sama-sama kita manfaatkan Ramadan kali ini, mumpung kita masih diberi kesempatan, mumpung Allah masih memberikan kita sehat walafiat, maka anjuran bagi saya pribadi sendiri dan juga mudah-mudahan bisa diterima oleh jamaah sekalian, yaitu mari jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, karena kita nggak tahu tahun depan masih ada nggak. Masih bisa nggak kita Jumatan lagi di tempat yang sama, di waktu yang sama, di hari yang sama. Maka mari sama-sama kita jaga puasa kita dalam bulan ini, dalam Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan benar-benar akan membawa kita kepada kondisi fitrah pada akhir Ramadan. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.